Halo Space Media, dengan Yoel di sini. Sebelumnya kami telah mereview Ulanzi Filmmaking Kit yang ngasih cukup banyak item ya dalam paket penjualannya. Jadi kayak dia punya rig, dia punya LED flash, dia punya mic, itu semua diberikan dalam satu paket penjualan yang bernama Filmmaking Kit. Mungkin kalau yang belum pernah menonton bisa kita kasih ada linknya di sini atau mungkin di deskripsi lah, di salah satunya pasti kita akan taruh. Jadi khusus untuk segmen kali ini ada yang nanya sama kita, dan emang kita udah pernah menjanjikan sebelumnya kalau kita bakal nge-review mix secara pada segmen yang terpisah. Karena memang menurut kami itu mic-nya cukup unik ya. Biasa kita harus kocek kurang lebih sekitar 200-300 ribu ya untuk videografer pemula ya, untuk beli mic-nya. Tapi ini dia langsung kasih dalam satu paket penjualan yang emang semuanya kita bakal pakai gitu loh. Mungkin dari vlogger atau something else itu mungkin pakai itu. Dan untuk kasih tahu sedikit aja, ini LED-nya kita pakai untuk saat ini. Ya, jadi kita bakal langsung melihat seberapa bagus sebenarnya Siren ini. Oke, langsung aja check it out. Inilah mic Siren VM-Q1 yang sudah masuk dalam paket penjualan Ulanzi Filmmaking Kit. Kita diberikan 2 buah windshield yang punya keunggulannya masing-masing. Bagi yang belum tahu, windshield ini berguna untuk apa? Jadi biar kami jelaskan sedikit. Untuk yang ini sebenarnya sih untuk dipasangkan kepada mikrofonnya seperti ini. Nah, untuk digunakan sebenarnya mungkin barangkali ada yang sudah pernah lihat mic kenapa ada busanya gitu. Jadi mic itu digunain busa ini untuk menahan air pada saat kita berbicara. Terkadang ada kayak ludah yang terciprat, itu kalau kena langsung ke sini itu bakal bikin rusak. Jadi untuk itu kita pakaikan ini supaya nahan airnya. Sama seperti yang ini juga sama, sebenarnya konsepnya seperti itu. Untuk dimasukkan juga seperti ini. Nah, jadi pada saat nanti kita ngomong, air gitu tuh nggak masuk ke dia punya mikrofon, ketahan sama dia punya windshield ini. Nah, mungkin lebih pasnya lagi juga, selain kenapa orang-orang pakai ini, terkadang tuh pada saat kita ngomong huruf P ya, P atau B, kalau dalam bahasa Inggris kan P sama B, itu tuh suka ngeluarin ludah yang bisa bikin rusak mikrofon. Dan selain untuk air, sebenarnya juga kita pada saat ngomong P dan B itu mengeluarkan angin. Nah, anginnya itu tuh bikin noise yang terjadi pada saat perekaman suara. Kalau yang saya tahu sih seperti itu ya. Mungkin barangkali ada yang lebih tahu lagi, mungkin bisa kasih tahu di kolom komentar. Correct me if I'm wrong ya. Kita bakal ngejelasin fungsi dari kedua foam ini lebih jelasnya lagi, karena bukan cuma dua ini aja. Ini kan yang busa, ini yang bulu, orang bilangnya dead cap. Itu masih ada satu lagi yang lebih bagus lagi. Nanti kita bakal coba nge-review di segmen terpisah untuk lebih detailnya lagi, sampai peragaannya seefektif apa busa ini sebenarnya pada sebuah mic. Nah, jadi kita kembali lagi ke VM-Q1 ini. Jadi desainnya tuh ini kayak omni gitu dalam satu single. Kalau biasanya ada yang round, kalau ini yang lurus ada satu arah, itu dibilangnya omni. Ini saat ini kita bakal mengetes menggunakan mic internal. Kondisi saat ini patut dicatat ya. Ini kita pakai mic internal dari Nokia 5.3 dengan jarak kurang lebih 3 jengkal, kurang lebih 15 cm ya. Kalau 3 jengkal ya, kisaran ini 5 cm mungkin, sekitar segitu lah. Pokoknya ini jarak dekat. Ini kita pakai mic internal, dan sahabat Space Media bisa langsung menilai sendiri mic internal dari Nokia 5.3. Dan sebentar lagi ini akan kita ganti dengan mic Siren VM-Q1. Nah, kali ini kita sudah pakai mic Siren VM-Q1. Patut dicatat lagi, ini kita nggak ngerubah dia punya jarak. Ini tetap 3 jengkal, 1, 2, 3. Ini tetap 3 jengkal, kurang lebih 15 cm. Dan kita nggak ada ngerubah posisi sama sekali. Ini persis seperti yang digunakan pada Nokia 5.3. Dan jadi sahabat Space Media sudah bisa menilai, membandingkan dalam kondisi 15 cm speaker ini seperti apa
perbedaannya antara mic internal dengan mic eksternal ya. Dan habis ini kita bakal ngetes dalam jarak yang mungkin sedikit lebih jauh, tapi tidak jauh-jauh banget, tapi bakal jauh. Kali ini kita bakal mengetes dari jarak yang cukup jauh, sekitar 2 meter. Ini menggunakan mic internal dari Nokia 5.3, tolong dicatat sekali lagi. Jadi ini kita pakai mic internal. Ini kurang lebih nih jaraknya 2 meter. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ubin dari yang ukuran 30 kali 30, sorry. Itu jaraknya 2 meter. Mungkin bisa didengar oleh sahabat Space Media suaranya seperti apa. Ya kurang lebih seperti ini dengan mic internal. Dan habis ini kita bakal ngetes menggunakan mic Siren VMQ1. Oke, sebentar. Nah, ini saya dekatkan lagi. Oke, kita langsung tes saja. Oke, kali ini kita udah pakai mic Siren VMQ1 dengan jarak yang kita akan menggunakan dengan jarak yang sama dalam ruangan. Kita bakal tes mic-nya itu seperti apa, jadi saya langsung mundur aja. Oke, ini saya sudah ada kisaran 2 meter seperti tadi. Patut dicatat kita nggak merubah posisi dari dia punya posisi kamera. Dan mic juga kita nggak ngubah, kita hanya memasangkan mic Siren VMQ1 ini. Dan ini adalah suara yang dihasilkan dari mic Siren VMQ1. Ya mungkin bisa sahabat Space Media langsung menilai sendiri lah perbandingannya antara pakai dedicated mic dari sebuah smartphone dengan mic eksternal. Dan saya maju lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Dan habis ini kita bakal ngetes pada penggunaan outdoor. Kita bakal tes bagaimana pada saat kita melakukan vlogging. Ya, langsung aja kita menuju ke sana. Dan ini pengetesan yang kita lakukan di saat penggunaan vlogging seperti apa. Ini menggunakan Nokia 5.3 internalnya. Dan mungkin ini kondisi jalan raya yang agak crowded dalam kondisi. Dan ini bentar lagi kita akan ganti dengan mic Siren Q1 ini akan seperti apa. Kali ini kita udah pakai mic Siren Q1 dan kondisi yang sama dengan kondisi yang sama di jalan raya dengan kondisi seperti untuk vlogging. Dan ini kami informasikan kami nggak memakai yang namanya itu seperti windshield, itu kita nggak pakai. Kita pakai normal tanpa ada windshield ataupun foamnya, itu kita nggak pakai. Jadi ini benar-benar kondisi yang mic-nya itu digunakan untuk penggunaan di luar ruangan dengan mungkin berangin ya. Ini bisa dibilang ini cukup berangin. Ya, tuh. Mungkin kedengeran kali ya kalau di sana suara anginnya. Nah, jadi kurang lebih sih seperti ini. Mungkin sahabat Space Media bisa langsung ngelihat perbedaan pada saat penggunaan di luar ruangan seperti apa. Jadi setelah kami teliti dan kami uji seperti tadi ya yang bisa sahabat Space Media lihat, mic Mamen ini tuh sebenarnya ini ya saya bakal ambil windshieldnya. Jadi mic Mamen ini tuh sebenarnya itu aksesoris yang nggak penting sih sebenarnya kalau menurut kami ya. Di satu sisi pada jarak-jarak tertentu dia bisa ngasih suara yang lebih bulat dibandingkan kita memakai dedicated mic internal dari Nokia 5.3. Memang sebenarnya ya dedicated dari Nokia 5.3 itu nggak begitu bagus kalau bisa saya bilang. Dan mic Siren ini juga kurang membantu sebenarnya sih kalau menurut saya, kurang membantu. Tapi daripada nggak ada lebih bagus ada, bener gak sih? Karena gimana ya, nggak semua smartphone itu memprioritaskan teknologi mereka pada sektor audio. Kayak hanya segelintir dari merek-merek terkenal di smartphone yang memberikan kualitas audio yang cukup baik. Dan salah satunya itu Apple. Harus diakui Apple dan Samsung itu sebenarnya juga punya kualitas audio yang cukup bagus, apalagi mic-nya ya. Kalau untuk Sony sih menurut saya ya pribadi, pas saya pakai Z Ultra XZ1 itu so-so aja, tapi lebih bagus tetap dibandingkan kompetitor. Sebenarnya saya nggak bilang kita nggak perlu pakai mic eksternal ya kalau sudah punya smartphone bagus, enggak. Dan kita harus lihat juga ini price point-nya nih. Di sini harus kita lihat price point dari Siren ini
bisa dibilang tuh sebenarnya dalam satu paket penjualan. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang rig-nya, tentang LED-nya, semua itu kita pakai sangat bagus sekali. Dan mungkin untuk sektor dalam mic-nya mungkin harus kita beli yang lebih bagus sedikit lah di atas dia. Mungkin kalau misalkan mic Boya, terus juga Mamen itu merek-merek yang sebenarnya itu bisa dipertimbangkan untuk kita beli, untuk kita upgrade. Ya sebenarnya sih upgrade sedikit itu no problem ya sebenarnya, apalagi untuk membuat sebuah konten atau membuat film itu standar sekali untuk upgrade. Karena memang sebuah konten berkualitas harus didukung dengan equipment yang sebenarnya harus berkualitas juga. Dalam dunia vokal tarik suara sebenarnya ya, mereka nggak begitu mementingkan dengan kemampuan dari sebuah mic yang dimiliki gitu. Misalkan ini mic 15 juta atau ini mic 100 juta andai kata ya, itu mereka nggak ngeliat hal dari hal seperti itu aja. Masih banyak faktor-faktor penentu lainnya seperti bagaimana kita punya jenis suara. Misalkan kita pakai suara yang rendah gitu, itu ada mic khususnya. Atau yang kita emang nyari nyanyi yang pakai head voice terus-terusan, itu juga ada mic khususnya gitu. Tergantung dari bagaimana kita berbicara kalau dalam segi tarik suara. Tapi kalau dalam segi ini bisa dibilang kita pakai nggak pakai kalau kita tidak memakai ini. Nah ini nggak saya pergunakan pada saat tadi vlogging ataupun pada saat pengetesan pengujian semua, itu saya nggak pakai karena saya ingin tahu sebagus apa jika kita tidak memakai ini. Sebenarnya sesimpel itu aja pada saat itu. Tapi juga kalau dipikir-pikir ya, menurut opini dari kami sih, ini sih jauh lebih penting pada saat digunakan dengan mic eksternal. Itu sangat penting sekali. Nanti kita bakal bikin video deh, bagaimana sebuah windshield ini benar-benar berguna pada saat rekaman suara khususnya ya. Tapi misalkan kalau sahabat Space Media punya pemikiran sendiri, opini sendiri terhadap video ini, itu feel free untuk tulis di kolom komentar, kita nggak ngelarang. Misalkan menurut Space Media, enggak, menurut saya itu ini sama aja antara pakai mic dengan tidak memakai mic. Bukan, salah, nggak pakai mic dia muncul suaranya. Maksudnya dengan memakai mic internal dan eksternal gitu sama aja. Nah itu kalau misalkan sahabat Space Media punya pemikiran seperti itu, ya kita nggak bisa ngelarang, karena yang menilai itu adalah konsumen khususnya, bukan kami sendiri. Kami hanya membuat konten ini dan bisa dinilai sendiri oleh kalian semua. Apakah mic ini tuh benar-benar kepakai atau itu enggak. Mungkin sebenarnya harus dibandingkan dengan equipment yang lebih mahal lagi. Tapi untuk kali ini kita pakainya Siren VM-Q1. Kalau misalkan sahabat Space Media punya Abang, tolong coba review ini, atau coba saya ingin tahu ini, ya itu boleh, feel free untuk DM kita di official account kami, mungkin di Droid Space, Kardus Space, ataupun di channel YouTube kita, itu juga langsung DM aja, itu no problem. Kita bakal lihat dan kita akan nge-review ulang. Apakah ini bisa kita bikinkan, kita pelajari dulu gitu, apakah ini bisa kita bikin videonya gitu, itu nanti kita bakal. Jadi mungkin segitu aja dulu dari kami untuk mengupas tuntas dari mic Siren VM-Q1 ini. Jadi kalau misalkan menurut sahabat Space Media ada yang bilang, oh ternyata ini mic-nya itu sama aja standar, gak ada bedanya dengan dedicated mic yang ada di. Jadi mungkin segitu dulu aja video ulasan kami persoalan dari mic Siren VM-Q1 ini. Jadi kalau sahabat Space Media ada yang komen kayak, wah ini nggak ada bedanya antara mic ini dengan penggunaan dedicated mikrofon yang ada di Nokia 5.3, ya feel free untuk komen di kolom komentar. Kita nggak ada ngelarang-larang hal itu. Kalau mau sampai kalian bilang ini nggak ada bedanya, nggak guna segala macam, itu terserah kalian lah. Itu opini dari kalian, sekali lagi itu penilaian dari kalian dan ini penilaian dari kami. Boleh diterima boleh enggak, tapi kami hanya mengatakan kalau memang itu sesuai dengan kalian, kalian boleh terima. Jika nggak sesuai ya kalian boleh diskusi, karena ini forum terbuka. Sekali lagi kita bilang kita nggak dan kita nggak di endorse kok sama Siren, nggak. Kita nggak di endorse oleh Siren. Jadi kalau misalkan emang mau komen ya silahkan komen di kolom komentar aja. Feel free to comment and
Stay tuned and stay classy at Space Media. Goodbye.